Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawardi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan biografi Muhammad Hatta serta pemikiran politik Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawardi, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemikiran politik Muhammad Hatta, Bapak Koperasi, negarawan, ekonom, tokoh intelektual, wakil presiden, serta Bapak Proklamator Indonesia. Lahir di keluarga religius, kakeknya seorang ulama terhormat di Batu Hampar. Ayahnya Muhammad Jamil meninggal dunia pada saat beliau belum genap 1 tahun, tepatnya masih usia 7 bulan. Lalu Muhammad Hatta dibesarkan oleh ibundanya Siti Soleha. Lahir dengan nama Muhammad Athar 12 Agustus 1902 atau yang kita kenal dengan Dr. H.C. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Di usianya yang sangat muda itu, Muhammad Hatta sangat tertarik dengan dunia politik. Dalam mencari tahu informasi tentang politik, Muhammad Hatta membaca surat kabar tentang politik. Pada tahun 1922 berangkatlah Muhammad Hatta ini ke Belanda mengambil studi di Sekolah Tinggi Bisnis Belanda. Tepatnya di Handels Hogeschool. 1932 Muhammad Hatta menyelesaikan sekolahnya kurang lebih 10 tahun. Selama di Belanda, Muhammad Hatta ini adalah seorang tokoh penting dalam Organisasi Nasional Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1922 menjabat sebagai bendahara dan 1930 Muhammad Hatta menjadi ketua. Sayangnya aktivitasnya diperhatikan oleh Belanda dan dihentikan. Muhammad Hatta menolak tuduhan Belanda dengan pidatonya yang fenomenal Indonesia Merdeka. Pada Juli 1932, Muhammad Hatta kembali ke Indonesia menjadi seorang tokoh nasionalis penting berpengaruh bagi pendidikan Indonesia. Bersama Sultan Syahrir, ditahan lagi Muhammad Hatta oleh Belanda bersama anggota lainnya. Di masa penjajahan Jepang, Muhammad Hatta adalah tokoh yang berpengaruh, tetapi Jepang tidak menentangnya terlalu jauh. Hatta menggunakan posisinya sebagai tujuan kemerdekaan bisa dilihat dari sikap nasionalismenya dan patriotismenya. Muhammad Hatta menjadi wakil ketua putra, anggota BPUPKI dan anggota PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 Muhammad Hatta sang proklamator kemerdekaan Indonesia serta wakil presiden pertama Indonesia. Tidak lama setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta menikahi Siti Rahim. Pernikahan yang lama tertunda karena Hatta berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Atas pernikahannya, Muhammad Hatta dikaruniai 3 orang putri. Semasa hidupnya, Muhammad Hatta pernah menjadi Menteri Departemen Luar Negeri Indonesia, Perdana Menteri Indonesia, Menteri Pertahanan Indonesia, serta Wakil Presiden Indonesia pertama. Pemikiran politik Muhammad Hatta. Pertama, demokrasi sebagai peletak dasar negara. Kedua, mewakili delegasi Indonesia dan menghasilkan Republik Indonesia Serikat. Ketiga, pro terhadap hak asasi manusia serta pemahaman sosialisme kerakyatan yang diambil dari gotong royong masyarakat perdesaan. Akhirnya pada tahun 1951 Muhammad Hatta mengundurkan diri akibat perselisihannya dengan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Muhammad Hatta mengkritik Soekarno mementingkan urusan luar negeri dan politik saja, tetapi tidak untuk kesejahteraan rakyat yang sangat menurun pada saat itu. Dan juga revolusi. Soekarno ingin Indonesia ditakuti dunia, tetapi Hatta ingin menyudahi revolusi, bergerak membangun Indonesia agar lebih maju. Serta Muhammad Hatta mengkritik bahwa Insinyur Soekarno pemimpin yang diktator, soal pemimpin seumur hidup Soekarno dalam demokrasi terpimpin.
Pada tahun 1950-an, Insinyur Soekarno menunjukkan dekatnya dengan PKI, dan Muhammad Hatta tidak setuju dengan itu, karena Muhammad Hatta menilai Soekarno semakin otoriter. Walaupun terdapat banyak perselisihan pendapat antara presiden dan wakil presiden, tetapi persahabatan tetap terjaga hingga akhir hayat. Muhammad Hatta adalah seorang tokoh intelektual yang sangat sederhana. Gajinya selama menjadi wakil presiden digunakannya untuk membeli buku. Muhammad Hatta bukanlah seseorang politisi kaya. Ia pernah menyimpan potongan iklan sepatu Bali, namun tabungannya tak pernah cukup untuk membeli sepatu tersebut. Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.